Oh ya, mengenai isoman yang sedang happening, tapi dalam arti negatif ya. Belakangan ini topik kesehatan mental sebenarnya menjadi keywords ya di masyarakat kita. Benar. Tentang apa sih kesehatan mental, tiba-tiba itu Kita bahas tema ini ya, tentang tertawa dan bahagia di saat pandemi. Ya, berat nggak? Tertawa dan bahagia di saat pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Aku Prima. Aku Prima. Gini Kak, kita di sini biasa kita sambut semangat pagi. Apa kabar hari ini dengan aku Prima. Kita coba lagi, diulang lagi aja kita ya, ulang Kak. lagi ya. Iya. Boleh nih. Selamat pagi. Aku Prima. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Aku Prima. Oke. Kita teks lagi ya. Boleh. Selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Aku Prima. Oke, kita biar satu semangat nih Kak ya. Dia ini mungkin teman-teman yang nonton sekarang pernah ngeliat dia. Dia ini mahasiswa intern di HR. Ya, udah bersedia mau jadi host. Thank you banget ya dia. Terima kasih juga loh Kak udah diundang lagi. Sedangkan ya dia. Seneng banget Mbak. Dia boleh dong kita dikenalin nih kata-kata yang cantik di samping. Boleh deh. Boleh silakan Silakan perkenalkan diri. Halo, saya Gita, saya psikolog klinis. Oke, halo semua, saya Josephine, saya adalah psikolog klinis. Oke. Boleh tepuk tangan virtualnya, boleh kita tepuk tangan lagi untuk Kak Gita dan Kak Josephine ya. Oke, baik. Buat Bapak Ibu yang nonton atau teman-teman yang nonton di Zoom juga bisa langsung tanya-tanya gitu ya. Langsung tanya-tanya di kolom chat, dan saya juga kemarin sudah sempat nih nampung pertanyaan-pertanyaan nih Kak dari teman-teman di Akebono gitu. Mungkin sesuai dengan yang tema kita nih ya Gia ya. Iya Kak. Kita itu kan sekarang temanya The Power of Curhat. Oke. Kakak-kakak di sini curhat itu sering banget kan ya dicurhatin orang, atau kita sendiri ya, kita sering banget ya. Kayak aku juga sebenarnya tuh kayak pengen curhat tapi bingung gitu loh. Bingung curhat ke mana. Kita lebih mau mengenal dengan curhat, kita mau mengenal diri kita. Benar nggak sih Kak, kayak gitu ya. Ya, mungkin ada pertanyaan nih Kak, gimana cara mengenal diri sendiri itu atau mengenali diri sendiri itu seperti apa? Cara mengenal diri sendiri bisa macam-macam ya. Mm-mm. Jadi pengenalan tentang diri itu macam-macam. Tapi memang kalau kita mengenal diri artinya bukan hanya secara fisik tapi juga secara inner di dalam diri kita, tentang pikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita, ataupun ada motivasi kita. Jadi ada hal-hal di dalam diri kita yang mungkin ada orang lain tidak bisa lihat tapi ada di dalam diri kita. Betul. Nah, aku tuh juga bingung Kak, kayak untuk mengenal diri itu gimana ya caranya untuk biar tahu nih diri kita nih sebenarnya apa sih gitu. Itu good question. Karena pertama karena tidak terlihat, kadang nggak kelihatan. Seperti apa ya saya ini? Ya. Ataupun ada orang lain juga tidak bisa melihat ini orangnya seperti apa ya. Jadi pertama mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama adalah kita bikin refleksi diri, bikin dialog terhadap diri. Ternyata pada situasi itu membuat hal saya tidak nyaman. Bisa tulis di jurnal Anda, ataupun bisa juga Anda bertanya pada orang lain, pada orang yang Anda percaya, sahabat Anda, ataupun orang tua Anda. Tapi bisa juga loh, kadang-kadang kita mengenal diri dari, kan sekarang zaman udah canggih ya, udah ada teknologi kayak aplikasi, sosial media. Kadang-kadang tuh ada di internet, ada juga kan tentang kuis mengenal diri, siapakah saya, apakah saya introvert atau tidak. Nah kalau kita dari Hati Plong, kita sendiri punya aplikasi tentang kesehatan mental, dan ini kadang mungkin membantu untuk kita mengenal diri kita, perasaan kita seperti apa hari ini, mood saya, apakah saya happy hari ini, apakah saya upset, nggak enak, nggak nyaman ya, kita bisa bikin catatan gitu. Bahkan juga dari aplikasi itu kita tahu aktivitas saya terlalu padat hari ini ataupun terlalu lambat.
Itu kalau dari aplikasi ya. Tapi di sisi lain kalau Anda merasa butuh bantuan, kadang mungkin bisa juga tuh curhat sama Psikolognya Hati Plong. Psikolognya Hati Plong itu saat ini ada 9 orang dan semuanya itu benar-benar ya pasti certified ya, pasti lulus. Gitu. Terus kemudian ya jangan khawatir juga karena kami juga menjunjung tinggi etika, etika profesi tuh. Jadi kalau teman-teman kadang khawatir aku mau cerita tapi nanti disebar-sebarin lagi, tenang, kalau sama psikolog itu tidak akan terjadi karena kita menjunjung tinggi itu tadi ya konfidensialitas. Jadi tenang aja tuh teman-teman kalau misalnya pengen cerita rahasia Anda terjamin sama kita gitu ya Kak. Dan kadang ada stigma nih tentang curhat ke psikolog, ngapain gitu kan, aku aneh banget gitu. Padahal nggak seperti itu. Padahal kenyataannya kadang-kadang kita butuh tuh untuk cerita yang konfidensial, butuh yang terjamin ataupun dia udah tahu terapinya yang tepat gitu. Ke psikolog itu nggak harus nunggu bermasalah, tapi kalau kadang-kadang kita pengen pun sebenarnya saya ini orang seperti apa, ataupun pengen curhat, saya ada masalah sama bos nih, tapi saya nggak ngerti, saya cuma pas ditegur bos saya jadi deg-degan, gemeter gitu. Saya mau curhat tapi nggak berani kan, apa saya dipikirnya macam-macam lagi gitu. Padahal nggak apa-apa, apapun itu Anda bisa coba ke orang yang Anda percaya, pada sahabat Anda ataupun kepada psikolog. Itu bagian dari berusaha mengenal diri juga kalau tadi disangkutin sama pertanyaannya bagaimana mengenal diri ya, karena itu balik lagi kadang-kala kita nggak tahu mengenal diri itu perjalanan seumur hidup. Bisa jadi nanti begitu di usia berapa kayaknya kita udah kenal diri kita, terjadi sesuatu benturan, cara ini saya udah coba nih untuk menyelesaikan, kok sekarang nggak berhasil ya. Nah, jangan-jangan tuh ada hal yang berbeda lagi. Atau value hidup kita tiba-tiba berubah, misalnya karena ada benturan dan lain sebagainya. Atau motif kita melakukan sesuatu jadi berubah di suatu hari. Jadi, itu perjalanan seumur hidup dan salah satu caranya ya juga dengan coba refleksi dan juga cerita sama orang. Anggap aja cerita sama orang itu kita sedang berkaca. Nah, ketika kita ngaca itu mungkin ada hal-hal yang kita baru sadar. Oh, ternyata kalau kita ngacanya pakai fisik ya, oh ternyata rambut saya hari ini berantakan ya, baru ketahuan. Kalau sama orang lain ketika cerita mungkin, oh ternyata saya orangnya temperamen ya, oh ternyata saya sulit ya untuk menerima masukan ya, seperti itu. Berarti emang pelajaran tiap hari ya Kak, untuk kita mengenal diri itu. Iya, betul banget. Bukan waktu Iya, belum terus terus nggak pernah berhenti ya Kak. Iya. Saya lebih baik. Dan yang kedua, saya jadi bisa lebih mengaktualisasikan diri. Saya tahu, oh, saya kan pengen berprestasi nih sebenarnya, walaupun saya malu nih, kan kadang-kadang ada konflik tuh dalam diri ya, pengen berprestasi tapi malu gitu. Tapi kan karena pas kita udah tahu, oh saya senang kok kalau berprestasi itu bikin saya bangga, akhirnya saya eksis, tetap mengekspresikan apa yang saya butuhkan untuk mengaktualisasikan diri. Apalagi ya? Oke, terus tambah lagi begini, ketika kita mengenal diri, kita kan berarti tidak hanya kenal kelebihan kita. Nah, itu. Kita juga tahu kekurangan kita. Dan begitu sebaliknya. Berarti kita nggak cuma fokus sama apa aja sih kekurangan kita, tapi kita tetap punya kelebihan. Di dalam pekerjaan, itu kan penting banget tuh. Jadi kita tahu di mana area yang kita memang cocok, area mana yang memang kita bisa berkembang di situ, atau bahkan, oh, saya tahu nih, oh yang di sini saya kurang. Berarti saya harus coba di sini nih, menambahkan gitu. Mungkin dia bisa punya inisiatif untuk bilang sama atasannya misalnya, saya pengen dong diajarin yang ini misalnya, atau saya kayaknya bagus nih di bagian sini, mungkin nggak sih saya dapat project tentang ini gitu. Nah itu pentingnya mengenal diri itu di situ. Karena kadang-kala ketika dalam pekerjaan juga mungkin kita ada di posisi yang tidak tepat, bisa jadi juga karena kita tidak kenal siapa diri kita. Nah itu, tahu-tahu kita begitu bekerja, aduh kok males banget ya masuk kantor ya. Sebenarnya lingkungannya oke, tapi ternyata dianya secara kompetensi kurang misalnya gitu. Atau sebenarnya value dia tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Nih kayak gitu tuh. Begitu. Jadi itu sih pentingnya ke dalam pekerjaan juga. Berarti jadi banyak hal sebenarnya manfaatnya tuh secara langsung ya ke diri kita gitu. Kita mengetahui kelemahan kita dan itu bisa kita improve ke depannya untuk kinerja kita gitu ya. Betul. Mau kita di sini berprestasi seperti apa, sebenarnya kita yang kontrol itu gitu ya Pak ya. Oke, kalau dihubungin dengan teori gitu, model apa tuh dia yang kompetensi iceberg model. Oke. Itu apa sih Kak? Itu apa Kak? Jadi kompetensi iceberg model itu kan kayak bentuknya apa ya?
mungkin bulat tapi kayak itu ada hal yang iceberg kan gunung es yang ada di bawah permukaan ya. Di bawahnya kita nggak kelihatan gitu. Jadi ada kompetensi kita seperti motivasi kita untuk kerja apa sih sebenarnya, motivasi berprestasi atau pengen banyak temennya aja atau pengen prestisius ataupun kita punya value apa sih ataupun konsep diri kita apakah saya orang pede apakah itu sebenarnya masih di bawah tuh. Tapi kan ada hal yang di luar yang kelihatan di atas seperti pengetahuan kita, skill kita. Mungkin Josephine ada contoh yang lebih bagus ya. Oke, ya seperti tadi yang Kak Gita juga sudah sebutkan, iceberg, gunung es, yang kelihatan pucuknya doang. Sebenarnya di dalamnya itu lebih gede lagi, lebih luas lagi. Termasuk salah satunya tadi motivasi. Seperti yang Kak Gita tadi bilang, mungkin kelihatannya nih orang kerja, paling dia cuma butuh uang, satu motivasi. Ternyata begitu kita gali lebih lanjut lagi, enggak, dia lebih daripada itu. Oh, saya ini kerja untuk mengaktualisasi diri saya karena saya pengen kelihatan berprestasi. Saya pengen kelihatan bahwa saya terlihat punya kemampuan di satu bidang. Nah, itu kan banyak lagi. Atau mungkin kalau tadi Kak Gita juga sebut value. Dimana ketika si iceberg model ini dia mau bilang bahwa yang tampak itu skill dan pengetahuan itu ternyata cuma sepucuk kecil doang dari kompetensi seseorang. Yang membuat seseorang berkembang juga bisa dengan kita mengembangkan value dia apa. Kita mengembangkan itu tadi kalau tadi bicara self image bisa jadi kenapa ya orang ini kok skillnya nih kelihatannya oke, tapi kok nggak perform ya. Begitu dilihat lebih lanjut ternyata dia ini self image-nya buruk. Misalnya dia memandang dirinya itu secara negatif. Saya tuh nggak pernah bisa deh gitu-gitu. Nah itu ternyata bikin orang jadi benar-benar nggak perform karena skill dan pengetahuannya itu jadi tertutup gitu karena hal yang lebih besar di dalamnya lagi kayak gitu. Ada hal di bawah yang lebih di dalam mempengaruhi langsung kemampuan kita, tapi juga kayak ada hal yang mudah untuk dipengaruhi. Jadi kita gampang tambah pengetahuan, belajar, tambah skill, kursus itu pasti akan lebih cepat. Tapi kalau yang akan lebih pengaruh pastinya tentang motivasi saya. Motif gitu ya. Saya konsep diri saya apakah saya masih yakin atau enggak. Untuk kan tadi fenomena gunung es ini yang di bawah itu ternyata banyak dan besar sekali gitu dan bahkan tidak terlihat. Bisa jadi tidak terlihat akan diri kita sendiri gitu. Ya. Kita nggak bisa ngelihat ke bawah. Maksudnya ke bawah itu apa sih yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, bagaimana sih Kak caranya kita tuh lebih mengenal hal yang di bawah ini gitu. Ada apa aja sih sebenarnya di dalam diri kita yang di bawah gunung es ini kan sudah disebutkan ya motifnya apa gitu. Gimana sih caranya kita lebih menggali diri kita? Seperti tadi penjelasannya kan bahwa bagaimana kita mengenal diri kita bikin refleksi, bikin dialog dari diri kita, bisa kita curhat sama orang lain ataupun curhat sama atasan, supervisor tentang kerjaan gitu. Mungkin ada masukan dan juga mungkin kalau perlu bisa juga konsultasi kepada psikolog. Aku sebenarnya kebutuhannya seperti apa, need aku apa. Kebutuhannya bukan kebutuhan uang aja ya gitu. Jadi aku ada soal aku tuh sebenarnya pengennya teamworknya enak gitu. Aku pengen capai goal bagus gitu. Tapi pengen teamworknya enak itu kan nggak apa-apa, itu bagus juga. Aku pengen diakui gitu, itu bagus juga. Jadi pas Anda bisa konsultasi ini nih, kamu sebenarnya punya kebutuhan ini nih. Tadi kita nggak tahu kan? Nah, pas kita tahu akhirnya kita bisa untuk improve. Nah, tadi kan juga cara untuk kita mengenal diri itu kan lewat cerita ke orang lain ya kan. Ya. Nah itu tuh kapan sih kita harus mulai kayak aku mau cerita deh ke orang lain itu kapan ya Pak? Kapan setiap orang pasti berbeda. Yang pasti pas Anda merasa siap dan nyaman. Pertama gini, emang ada kebiasaan di Indonesia kadang untuk cerita hal buruk, untuk cerita bahwa aku lagi sedih, aku lagi depres itu malu gitu. Sedangkan mungkin kebutuhannya ada gitu. Jadi pas Anda tahu bahwa aku ini orang susah punya, jadi apa-apa dipendam gitu. Pas Anda tahu bahwa aku harus belajar untuk cerita sama orang lain, cobalah sedikit demi sedikit cerita dengan orang yang Anda percaya. Tapi tentu saja saat kondisinya kita lihat juga nih, lawan bicara Anda lagi siap nggak, dia punya waktu, apakah dia juga punya waktu dan kesiapan siapnya apa. Benar, aku setuju itu. Dan juga
Tambah intinya tidak ada patokan khusus kapan orang harus cerita sama orang lain ya. Itu balik lagi ke diri masing-masing. Maka kami di Hati Peluang punya tagline berawal dari diri. Nah, itu sebenarnya benar banget. Benar, berawal dari diri. Benar. Kenapa? Karena gini, saya mau sampai maksa kayak gimana, sampai berbusa nyuruh Gea berubah. Kalau Geanya sendiri merasa saya belum siap buat berubah, gak akan berubah gitu. Begitu juga curhat, cerita sama orang. Mau sebagaimanapun saya sahabat Gea, saya bilang, Gea, kamu punya masalah. Kamu kayak harus cerita deh. Tapi menurut Gea, enggak, saya bisa handle sendiri gitu ya. Nah itu, maka Gea nggak akan cerita. Tapi balik lagi gini, maka itu butuh kelegaan hati juga sebetulnya. Dimana ketika kita cerita sama orang, mungkin respon orang itu nggak akan sesuai sama apa yang kita mau. Kadang-kala orang juga sulit untuk cerita sama orang tuh kayak gitu tuh. Nanti aku disalahin, nanti aku dijudge macam-macam gitu. Nah, maka itu ketika kita mau cerita sama orang, mungkin juga perlu untuk kita melihat siapa yang mau kita curhatin. Kayak Kak Gita tadi bilang, siapa orang yang bisa kita percaya. Perlu dilihat itu juga. Mungkin kita nggak bisa cerita satu masalah ke semua orang, gitu. Nanti malah masalah baru buat kita. Maka perlu dilihat, ini siapa ya support system saya yang bisa saya ajak bicara. Kalau nggak bisa, mungkin saya harus ke tenaga profesional. Dan it's okay, gitu. Seenggak apa-apa itu. Gitu sih. Mungkin kan tadi di awal juga aku udah sampaikan kalau kita nampung beberapa pertanyaan gitu. Tadi jawabannya sih nyambung nih Kak sama satu pertanyaan anonimus nih dan gitu. Adakah kaidah atau faktor yang harus kita jadikan acuan dalam memilih orang yang tepat tadi ya? Berarti kan kita harus nyaman dulu yang pertama ya, siapapun tapi kita harus siap dan nyaman dulu. Dan berbagi cerita karena terkadang akan muncul denial di awal. Berarti ya tadi kan bisa penjelasin ya betul ya. Karena kita takut nih dijudge di awal, takut duluan. Nah, dalam diri saat orang lain memberikan solusi, kadang juga orang cerita itu kan nggak selalu minta solusi gitu ya. Itu gimana sih Kak kalau misalnya sebenarnya tuh kita hanya mau didengarkan atau kita itu mau dimintakan solusi dan kayak gitu. Gimana sih kita menghadapi gitu ya kalau teman mau curhat ke kita, terus sebenarnya ini teman kita mau dikasih solusi atau hanya mau kita dengerin ya gitu. Gimana sih ada tips trik nggak sih kalau ketika kita lagi mendengarkan gitu? Oke. Biasanya kita langsung tanyakan saja, lagi mau cerita, mau didengarkan atau mau cari solusi. Sesimpel itu sih. Jadi itu sebenarnya gini, saat kita memilih orang yang tepat, bisa aja kita udah sahabat nih, saya sama Vivi itu udah sahabat banget. Tapi mungkin saya juga perlu tanya sama Vivi, lagi ada waktu nggak? Saya udah merasa mungkin udah temenan, kenapa nggak boleh langsung curhat? Bisa jadi Vivi lagi capek, saya lagi capek malah bikin masalah. Jadi kadang mungkin kita bertanya, Vivi ada waktu dan apakah ini cukup lagi bisa dengar curhat nggak? Jadi ya sampai juga kita udah berpikir nih orang nyaman, enak, tapi mungkin kita tidak tahu kondisinya. Ya, benar, setuju. Berarti terbuka dan menghargai orang lain ya. Benar, setuju banget. Kalau mau bertanya apa? Kita bisa bacain lagi nih. Ya, ini ada pertanyaan lain nih Kak. Saya punya kendala dalam menjalin komunikasi dengan pihak yang mempunyai hubungan langsung, misalnya kayak atasan bawahan. Komunikasi cenderung kaku dan formal, tidak cair. Namun dengan pihak yang tidak ada hubungan langsung, kayak antar bagian, antar divisi itu, komunikasi dapat terjalin dengan lebih baik dan cair. Apakah saya memiliki kepribadian ganda? Bagaimana cara memperbaikinya? Sebetulnya itu hal yang manusiawi, wajar Wajar karena miskomunikasi atau komunikasi tidak lancar karena kan namanya atasan kita juga ada kayak tanggung jawab untuk ngomong nggak berani kan kita gimana, cuman mungkin bisa didalami juga seberapa parahnya itu, seberapa seringnya konflik terjadi. Karena kadang-kadang ini ada beberapa kasus saat dia punya masalah dengan bos atasan, saat atasannya kalau ngomong keras banget, artinya sama orang lain biasa, tapi kalau bosnya udah ngomong keras dia udah mulai gemeteran, misalnya seperti itu. Nah mungkin kadang bisa didalami apakah itu hal pertama kali terjadi atau sebelumnya
Pas zaman sekolah, Ya. zaman kan kadang-kadang ini latar belakang pengalaman sebelumnya mempengaruhi. Iya, benar. Cuman nggak usah khawatir kalau lagi cemas hadapi atasnya. Tipsnya ya kayak mungkin kita bisa belajar relaksasi, belajar nafas panjang, belajar berpikir lebih rasional gitu. Apakah benar nih bos ini? Kadang-kadang kita punya pemikiran udah jalan terus kan. Kita ketemu misalnya bos saya Vivian, dari jauh saya udah takut ini udah militer takut nggak Takut ditanya, ditanyain tanya laporan gitu. Bu Vivian terus dia udah saya udah takut, saya pikir waduh bakal dimarahin lagi, padahal saya belum bertanya. Ada baiknya mungkin ditantang pemikirannya itu, bener nggak ya pemikiran saya bisa tanya mas rekan kerja, bahkan bisa ditanya sama Bu Vivian. Bu Vivian, laporan saya apakah sudah cukup baik? Ya. Kita inisiatif juga, jadi kita tantang pemikiran kita inisiatif membuka juga jalan ke orang yang kita rasa susah itu. Iya. sendiri. Iya. Mungkin ada satu lagi nih Kak pertanyaan ya. Bagaimana caranya untuk mendapat dukungan dari orang sekitar yang lingkungannya itu lebih senior dan dari kita bisa menerima ide-ide baru dari kita yang lebih muda. Ini memang pertanyaan yang banyak yang sering juga nih. Jadi kadang-kadang begini, kadang kita merasa senior semuanya gitu, jadi kita langsung Segan gitu ya Kak ya. sedang dan padahal mungkin dari seniornya nggak apa-apa, bisa jadi seperti itu, ataupun memang dari awal seniornya memang udah ada di sana kita anak baru misalnya seperti itu. Nah, kadang kita harus tahu bahwa ada yang namanya kita berpikir realistis juga. Udah berapa lama kita bekerja di sana, berarti kita coba cari informasi, kita coba dekati senior ini dulu nih, kita tahu apa sih tips and tricksnya. Saat kita sudah punya hubungan baik, mudah-mudahan senior itu bisa mendengarkan. Benar, setuju. Dan flexibility juga sih. Jadi gini, kan tadi pertanyaannya adalah kita pengen gimana caranya membangun support system di mana si senior-senior ini juga bisa menerima ide baru dari kita. Kalau kita pengen orang lain berubah, saya rasa itu sulit. Lebih baik kita sendiri dulu coba kita ubah dengan cara mengubah mindset kita. Kita juga perlu fleksibel. Mungkin kadang-kala kita yang juga perlu tidak selalu menuntut yang senior-senior ini menerima ide kita. Tapi kita coba lihat dulu, oh ini ide mereka nih bisa kita pakai juga apa enggak nih ya? Ada nggak nih yang bisa saya modifikasi nih? Nah mungkin mulai dari situ tuh. Sama tadi aku setuju, mungkin nyambung juga sama yang sebelumnya, di mana apalagi dalam pekerjaan ya, kepada senior dan kepada atasan dan kepada bawahan mungkin kita ada rasa segan dan lain sebagainya. Kadangkala itu juga yang membuat kita jadi sulit untuk mempunyai relasi yang lebih dekat sama senior-senior kita. Oleh karena itu mungkin yang tadi Kak Gita sarankan, menantang pikiran kita agar lebih realistis, itu bantu kita juga untuk mungkin mengurangi perasaan-perasaan gak nyaman ketika kita berada di dekat orang-orang itu. Nah, mulai dari situ tuh, karena support system itu tidak bisa kita paksa, gitu kan ya. Kalau kita merasa gak nyaman dengan orang tersebut, mana bisa jadi support system kita, jadi sumber masalah buat kita, gitu. Jadi mungkin ekspektasi kita dulu yang perlu diturunkan misalnya, bagaimana kita berpikir tentang orang-orang itu juga mesti kita coba cek lagi bagaimana gitu, agar kita merasa nyaman dulu, baru kita bisa bilang bahwa oh itulah support system buat saya, kayak gitu. Oke, nah maka berdua ini kan sebagai psikolog ya Kak, boleh berbagi nggak sih Kak pengalaman Kakak ketika ada orang-orang yang mau konseling dan bagaimana cara Kakak untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka? Biasanya secara umum ya, biasanya banyak klien yang datang dari kalangan karyawan dan juga orang biasa, keluarga. Biasanya kalau karyawan ini pernah ada masalah dengan atasan, udah pasti sering banget. Umum banget itu ya Kak ya. Kerja gitu. Kita gimana cara kita menyelesaikannya? Memang setiap orang pasti berbeda dinamikanya masalahnya. Dengan pertama pasti kita kasih pendekatan, kita memahami perasaan dia. Karena kadang seperti tadi, mungkin dia tidak kenal perasaan sendiri. Mungkin dia tidak kenal kepribadiannya sendiri. Kita bantu dengan refleksi, dengan pertanyaan. Apakah maksudnya seperti ini? Apakah maksudnya seperti itu? Kita
guide dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita tahu oh, kamu ternyata punya kebutuhan ini. Dan yang kedua mungkin gini, kadang orang berpikir kalau konseling satu kali selesai, tapi ternyata nggak seperti itu. Kadang perlu tahap lagi. Kadang-kadang pertama mungkin kita bina hubungan, kadang ada juga bukan hanya pembicaraan loh, kadang kalau konseling kita bisa berbagi teknik relaksasi gimana bikin aman, gimana bikin tenang. Kadang-kadang kalau ngomong gitu kan gimana ya caranya, nah itu ada teknik-tekniknya juga tuh, teknik relaksasinya, teknik pengambilan nafasnya, ada teknik macam-macam deh, stabilisasi emosi dan macam-macam. Seperti apa memang jadi ada artinya memang cepat sekali. Jadi pengalamannya saat ada individu yang merasa dia mungkin tidak ada teman cerita, pas cerita sama kita ini pertama kalinya aku didengarkan. Selain itu dia gitu, oh ya kebutuhan saya seperti itu, akhirnya dia merasa lebih lega, lebih nyaman gitu. Oke. Paling kalau dari aku juga mungkin mirip sama kayak kita, ada dari karyawan juga, ada dari non karyawan gitu ya, dari luar perusahaan. Kalau aku sih secara umum penanganan ke tiap orang itu pasti beda-beda. Nah itu. Dan yang aku yakini tentang sesi konsultasi atau konseling itu adalah sebuah kolaborasi antara aku sebagai terapisnya, sebagai psikolognya dengan karyawan itu atau orang itu ya sebagai klienku gitu. Karena ini bentuknya kolaborasi, maka pencapaian hasil sesi itu juga disesuaikan tidak hanya karena jadinya tidak hanya karena aku yang bekerja, tapi apakah dari klien saya itu sudah mau melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan atau tidak. Itu sih sebenarnya. Terus apalagi ya, aku setuju juga sama Kak Gita bahwa tiap orang itu pasti prosesnya beda-beda. Ada yang cuma butuh 2 kali konseling selesai, bahkan 1 kali selesai, 1 kali pertemuan aja, oh ya kayaknya dia udah merasa lebih baik tuh gitu. Dan kita tidak bisa maksa itu. Nggak bisa tuh misalnya dia datang dengan keluhan satu masalah, terus sebenarnya 1 sesi bisa selesai, terus kita bilang balik lagi ya. Kalau dia ternyata tidak butuh, balik lagi. Itu kolaborasi. Kita tidak bisa memaksa klien kita untuk berubah atau datang terus menerus kalau dia ternyata nggak butuh. Balik lagi. Klien pun tidak bisa menyerahkan sepenuhnya 100% hasil sesi psikolognya kalau dia sendiri belum mau berubah. Gitu. Linjumnya mana linjumnya? Matiin maksudnya. Keterbukaan kita ya sebenarnya. Ini ngapain lagi? Sama dia apa sih orang itu Betul. Jalannya tuh di sini orang. Orang dia pertama kali rusak orang pakai sepatu tuh bang. Ada yang pernah yang Gue rasa dia pindah gara-gara stres ngadepin lo. Ini dari Pak Rizal ya, dari komunikasi. Setiap konsultasi Dia kurang, Vi. biasanya akan Lah ini pas ngambil begini nih. dan saat kapan kita butuh Vi, obat, masih kepilih nih dia. Ini mau nggak pecah? Halo, Assalamualaikum. Perbedaannya kita sekolah tidak memberikan obat. Bukan dokter. Ya. Psikiater yang memberikan obat. Kita sekolah tidak memberikan. Oh iya ya. Terus berarti pertanyaan gimana? Kalau kita nggak ngasih obat, yang memang dengan kata-kata dan juga dengan cara. Ya. Benar. Oh ya Kak, tadi kan juga untuk mengenal diri itu kan Kakak jelasin kalau si Hatimo ada aplikasinya nih Kak. Iya. Nah itu bisa dijelasin lebih lanjut nggak Kak tentang aplikasinya itu gimana? Oke. Jadi kita menggunakan aplikasi kalau teman-teman ada ini ya Android di Play Store. Nah itu ada namanya Nice Day. Nah kita pakai aplikasi namanya Nice Day. Serunya aplikasi itu di dalamnya itu ada bagian tracker. Nah, tracker ini nggak cuma terkait dengan emosi kita, tapi juga kita bisa nge-track pikiran kita. Nah, kayak yang tadi tuh, pikiran realistis atau enggak nih terhadap sesuatu hal. Terus kemudian kita bisa nge-track juga kegiatan kita sehari-hari. Kurang apa gimana, atau ada yang perlu diubah atau gimana. Terus kemudian, misalnya kita pengen merubah perilaku sesuatu, kita bisa track dulu dari situ. Emang udah separah apa sih, kayak gitu. Kemudian serunya lagi, di situ juga ada bagian rencana. Mungkin buat orang-orang yang sulit nih untuk membuat stick to the plan, nah itu ya, atau sulit nih kalau kita mau melakukan sesuatu,
kayaknya tuh selalu nggak sesuai rencana gitu. Nah, kita bisa bikin rencana di situ dan ada remindernya. Nah, selanjutnya melalui aplikasi itu kita juga bisa terkoneksi dengan psikolog-psikolog hati plong. Nah, itu jadi menggunakan aplikasi itu kita bisa konsultasi tuh dengan psikolog hati plong, tapi kami menggunakan itu ya Kak ya, video call. Kalau mudahnya mungkin ada di website www.hatiplong.com. Ya. Jadi ada ceritanya, instruksinya. Iya, gitu. Jadi tadi kan Kak Joseph itu menjelaskan kalau di situ ada track mode gitu ya. Itu seperti apa sih Kak? Apakah misalnya kita input kita lagi sedih hari ini atau senang? Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Kak? Menarik sekali tuh. Kita bisa tahu mau kita seperti apa gitu ya. Iya, bisa. Jadi serunya kita bisa itu tuh. Jadi trackernya pun juga sangat mudah dipahami. Kita bisa kasih apa ya, intensitas misalnya hari itu saya di angka 10. Nah, di situ tuh ketahuan tuh 10 tuh maksudnya apa. Jadi ada keterangannya. 0 tuh sangat tidak nyaman, 10 tuh sangat nyaman gitu. Sangat senang gitu. Nah, itu tuh bisa di-track dari situ. Jadi kita juga bisa tahu nih kira-kira oh, ternyata saya seumur hidup dulunya mungkin dia berpikir gini, saya tuh nggak pernah senang seumur hidup saya. Nah, itu kan sering ya kayak gitu ya. Saya tuh sedih terus. Nah, itu. Tapi begitu dia ngeliat tracker itu, oh enggak, kemarin mungkin saya sedih, tapi nggak seintens hari ini. Oh ternyata saya pernah nggak sedih. Nah itu kan sebenarnya bagian dari mengenal diri juga tuh. Oh, ternyata emosi saya tuh banyak ya, nggak cuma sedih doang. Nah kayak gitu. Dan kita jadi tahu situasi apa sih yang mempengaruhi itu. Jangan-jangan saya ternyata happy mendingan saat ada sahabat saya datang. Bisa seperti itu. Bisa, Jadi bisa. Pikirannya, perasaannya, tapi juga men-track situasi. Di situ juga kita bisa melihat ya kalau misalnya yang tadi kita bilang, oh aku senang ketika misalnya atasan aku puji aku gitu atau ternyata tim aku kompak gitu. Nah itu bisa kita track di sini juga ya. Bisa kita input. Jadi kayaknya seberapa banyak kita juga rajin input ya. Input hari ini, besok atau besoknya lagi dan kita langsung monitor nih ternyata menurut saya seperti apa. Iya, benar. Itu kayak diary gitu ya. Ah, iya benar. Sering nulis diary. Zaman SD. Zaman SD. Ya kalau sekarang kesini mungkin Oke dong. Iya, itu kita juga dalam satu genggaman kita juga bisa langsung tahu ya kita ngapain aja. Gitu ya. Kayaknya abis ini kita download aja deh Kak. Oh ya boleh. Kita harus kalau dari ibu yang lagi nonton juga bisa langsung download mungkin ya. Tadi juga sudah disebutkan di www.hatiplong.com ya. Ya, oke di situ juga nanti ada instruksinya seperti apa sih aplikasinya. Mungkin itu ya. Kita ada pertanyaan lagi nggak ya dari audiens atau kalau nggak ya mungkin ada lagi dari Kak dan Kak Gita dan Kak Josephine yang mau disampaikan gitu terkait kita kan ini tentang cerita dengan orang lain mengenali diri kita sendiri ya gitu, terkait apa sih implementasinya di tempat kerja. Kadang begini, kadang kita berpikir kita sudah cukup mengenal diri saya tidak bisa. Sedangkan sebenarnya ada bagian lain dalam diri kita yang mungkin menanti untuk disentuh, menanti untuk diangkat dan dipeluk, dihibur, didengarkan. Jadi nggak apa-apa kok untuk Anda untuk punya perasaan macam-macam itu, marah, nggak enak, nggak nyaman. Itu perasaan kita memang bervariasi dan terus ada manusia. Gitu. Nah saat ada cerita sama orang lain itu pasti lebih oke karena saat kita memendam kayak balon yang terus-terusan diisi udara terus tanpa bisa pecah. Jadi yang kita lakukan kadang-kadang kita buka balonnya, kita bisa keluarkan udara jadi kayak kita cerita sama orang. Ataupun kita ekspresikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lukisan, dalamnya disimpan gitu. Ya, gitu. Oh, kalau dari aku ya, oke deh. Ya, kalau dari aku sebenarnya mau minjem tagline-nya Hati Plong berawal dari diri itu. Jadi gini, buat aku bertumbuh itu pasti sakit, bertumbuh itu pasti nggak enak. Tapi percayalah ketika kita ada proses bertumbuh itu hasilnya pun akan baik. Nah,
kalau dalam tempat kerja sendiri untuk kita berperforma lebih baik, mungkin kadang-kala kita perlu mulai dengan menyadari siapa diri kita, mengenal diri kita itu penting sekali dan caranya itu macam-macam. Bisa mulai dari refleksi, melakukan refleksi, bertanya sama orang lain dari hasil evaluasi kerja, dan salah satu yang lain adalah dengan cerita sama orang lain gitu. Karena kita bisa melihat diri kita dari refleksi ketika kita bicara dengan orang lain itu gitu. Kalau tadi Kak Gita pakai analoginya balon, aku sukanya pakai analogi kita tuh kayak botol. Manusia itu mungkin segitu-gitu aja wadahnya, tapi ketika ditumpuk masalah itu anggap aja dia tuh kayak apa ya, sebuah isi yang padat. Kalau itu nggak pernah dikeluarin, maka kita nggak akan pernah bisa diisi baru. Maka ketika kita cerita sama orang lain, sebenarnya kita pelan-pelan sedang mengeluarkan si isi itu yang mungkin udah mengendap lama, yang mungkin udah bau busuk dan lain sebagainya. Ketika itu dikeluarkan, maka percayalah, kita pun akan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi karena kita bisa diisi lagi dengan hal baru yang mungkin juga malah membantu kita untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Kayak gitu. Jadi hari ini sangat amat menarik sekali topik yang kita bicarakan, diskusikan hari ini. Dan hari ini itu adalah pengenalan ya, kita akan ada, sebenarnya kita juga kan akan kerjasama nih kan ke depannya gitu. Jadi AIJ memang ada program bersama dengan Hati Plong yang tujuannya adalah men-set development kita gitu, self development karyawan gitu, dengan cara mengenali diri sendiri gitu, seperti itu. Dimana kalau kita kerjakan ya kita merasa oh kita sudah cukup atau belum ya gitu. Nah kita sebagai karyawan AIJ juga bisa mengikuti program bersama Hati Plong untuk mengenal lagi diri kita, untuk lebih meng-up skill kita gitu dalam personality dan mental tentunya seperti itu. Mungkin sebelum kita akhir ya. Oke Kak, ada yang mau disampaikan nggak Kak untuk karyawan Akebono terkait pengembangan diri? Kalau aku sih tadi ya, nah itu tuh paling ditambahkan gini, jangan ragu dan jangan khawatir untuk mencoba mengenali diri lebih jauh. Mungkin rasanya kayak kadang orang takut untuk mengenal dirinya lebih jauh, mungkin dia takut menemui demon atau menemui sisi gelap dalam dirinya. Tapi percayalah, justru ketika kita ketemu sama sisi itu, jangan-jangan itu yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang biasa kita temui sehari-hari. Salah satunya mungkin dengan cerita ke profesional. Kadangkala mungkin sulit untuk cerita sama orang terdekat, maka datanglah ke profesional dan itu nggak apa-apa banget. Datanglah ke profesional karena tenang saja, kami akan menjaga konfidensialitas kalian, rahasia kalian terjamin, dan kalian bisa cerita apapun kepada tenaga profesional itu. Gitu. Kalau Kak Gita gimana Kak? Ya mungkin kita semua perlu mengizinkan diri kita untuk mendengar perasaan. Kita merasa, kita punya perasaan, jangan ditutup dong, jangan ditimbun gitu. Gak apa-apa kok untuk didengarkan dan gak apa-apa juga untuk cari bantuan. Cari bantuan bukan berarti lemah loh. Iya. Cari bantuan artinya kamu punya keberanian, kamu punya visi ke depan bahwa aku harus jadi lebih baik lagi dari sekarang. Terima kasih nih Kak Gita dan Kak Josephine ya. Terima kasih. Join di podcastnya AIJ gitu. Terima kasih sudah datang di AIJ Podcast dan see you. See you. Terima kasih. Terima kasih.